pangkalan militer ini mendapat kabar bahwasannya ada satu perwira yang kecelakaan dalam latihan. Mereka pun mengatakan bahwasannya perwira itu telah ditangkap oleh pemerintah Cina karena helikopternya berada ke sana. Tapi perwira itu pun sudah ditangkap oleh pemerintah Cina. Dia pun adalah tentara ganteng, guys. Dia pun tidak bisa mengelak lagi karena helikopter yang dikendarainya itu terbawa arus air sehingga tidak ada barang bukti di sana. Sehingga pemerintah Cina menganggap tentara ini adalah mata-mata. Dia pun ditahan di penjara Cina karena dia dianggap mata-mata. Sehingga pemerintah Cina ini pun mengatakan bahwasannya dia adalah teroris. Mereka pun akan membawa tentara ini ke pengadilan internasional karena dia adalah seorang tentara. Pemerintah Cina ini pun mengancam bahwasannya dia akan dihukum mati. Tapi tentara ganteng ini pun sudah menjelaskan bahwasannya dia bukanlah mata-mata, tapi dia adalah seorang tentara yang sedang kecelakaan dalam latihan. Dia pun menjelaskan kepada pemerintah Cina itu, tapi mereka tidak peduli, guys. Serpihan helikopter itu pun tidak ada di sana dan dibawa oleh arus air. Dia pun bingung, guys, menjelaskannya karena pemerintah Cina itu tidak peduli. Dia pun melihat bahwasannya tidak ada barang bukti helikopter ada di sana. Lalu mereka pun menjatuhkan hukumannya, guys, dan dia pun siap dibawa ke pengadilan internasional. Kabar itu pun sampai ke kolonel tentara ini, guys. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa. Perwira tentara ini pun akan dihukum mati karena memasuki daerah negara lain. Menteri Luar Negeri Cina ini mengatakan kepada kolonel bahwasannya dia sudah tidak selamat lagi. Dia pun mengancam kepada kolonel itu bahwasannya perwiranya itu tidak akan bisa selamat. Tapi perwiranya pun langsung menjelaskan kepada Menteri Luar Negeri Cina itu, guys. Dia pun mengatakan bahwasannya prajurit itu bukan orang sembarangan. Dia pun adalah komando dan juga orang terlatih. Dia pun menjelaskan biodata dari perwiranya itu karena dia bukan orang sembarangan. Dia pun adalah orang terlatih dan siap tempur. Dia pun tidak semudah itu untuk dihukum karena dia tahu mana yang baik dan juga yang mana yang buruk karena dia bisa menjaga dirinya. Dia pun tidak peduli, guys, walaupun dia sedang ditawan oleh tentara Cina itu. Kolonel ini pun berjanji akan menjemput perwiranya itu dan dia pun tidak akan membiarkan tentaranya itu dihukum mati oleh pemerintah Cina. Pemerintah Cina pun terus menyiksa tentara itu, guys. Mereka pun memaksa tentara ini untuk mengaku. Mereka pun ingin tentara ini mengatakan bahwasannya dia adalah teroris dan juga mata-mata di negara mereka. Tapi tentara ganteng ini pun tidak mau, guys. Dia pun siap mati untuk membela kebenarannya. Dia pun terus disiksa oleh pemerintah Cina itu, guys, sampai dia pun menahan semua sakitnya. Apakah tentara ganteng ini akan bertahan dari siksaan pemerintah Cina itu? Tentara ganteng ini disiksa oleh pemerintah Cina itu. Dia pun mencoba untuk bertahan dari siksaan itu, guys. Mereka pun menuntutnya untuk berkata jujur bahwasannya dia adalah seorang mata-mata. Tapi dia tetap bertahan, guys, dari siksaan itu walaupun mereka melakukan segala cara kepadanya. Kolonel tentara ini pun mulai panik. Apakah prajurit itu bisa bertahan? Lalu pemerintah Cina ini pun langsung bawa pria ini, guys. Mereka pun akan membawanya ke pengadilan internasional agar pria ini diadili. Lalu dia pun melihat kesempatan ada pisau di kaki tentara itu. Dia pun langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi tentara Cina itu di atas mobil. Mereka pun kebingungan, guys, karena mereka mengira tentara ini orang biasa. Tentara Cina itu pun berjatuhan dari atas mobil itu. Dia pun menembak tentara yang membawa mobil itu, guys. Lalu dia pun langsung menarik rem mobilnya sehingga dia pun langsung melompat dari atas mobil itu. Tentara Cina itu pun langsung terseret dari mobil itu, guys. Pria itu pun berhasil kabur dan melarikan diri. Dia pun tidak akan jadi diadili di pengadilan internasional, guys. Di lain tempat ada seorang gangster yang sedang mendatangi rumah warga. Gangster ini pun adalah orang yang paling ditakuti di daerah itu karena dia kebal hukum. Dia pun berniat melamar seorang gadis yang ada di daerah itu, tapi orang tuanya tidak setuju karena gangster ini tidak punya adab juga etika. Dia pun mendatangi rumah orang tanpa harus izin dulu, tapi dia adalah seorang gangster yang paling ditakuti. Mereka pun semuanya tertawa karena siapapun yang bantah gangster itu akan dihabisinya. Gadis ini pun langsung datangi gangster itu. Dia pun langsung mengatakan kepada gangster itu bahwasannya dia adalah orang yang paling kejam. Dia pun menghinanya, guys, di depan seluruh anggota-anggotanya hingga gangster ini pun merasa sesak dadanya. Tapi karena gadis itu disukainya, dia pun tidak peduli, guys. Dia pun mengancam orang tuanya jika dia tidak dinikahkan dengan anaknya, maka sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Gadis ini pun tahu bahwasannya dihadapinya itu adalah gangster yang paling takuti. Dia pun langsung berusaha untuk kabur pada malam harinya. Adiknya pun awalnya tidak setuju, guys, tapi dia terpaksa melakukan itu agar orang tuanya selamat. Adiknya pun membantunya untuk kabur dari rumah agar tidak ketahuan oleh gangster itu. Sebelum dia pergi, dia pun menatap kedua orang tuanya dulu karena dia sangat sayang pada orang tuanya itu. Tapi apa boleh buat, guys, itu pun dilakukannya demi keselamatan orang tuanya. Dia pun teringat waktu masa-masa bersama orang tuanya. Mereka pun adalah keluarga yang sangat bahagia. Ayahnya itu pun sangat menyayangi anak gadis ini. Keseharian mereka pun bercanda dan juga tertawa. Mereka pun selama ini tidak menyangka bahwasannya gangster itu menjadi musibah bagi mereka. Gadis ini pun langsung kabur dari rumah menggunakan cadar, tapi dari ketahuan oleh anggota gangster itu, guys, mereka pun langsung mengejarnya. Dia pun berusaha kabur agar tidak tertangkap oleh anggota gangster itu. Gadis ini pun sudah dikepung oleh anggota gangster itu, guys. Mereka pun menggunakan mobil sehingga dia pun langsung ditahan. Dia pun sudah tidak bisa lagi kabur kemana-mana. Lalu ketua gangster ini pun langsung turun. Dia pun langsung menghampiri gadis ini, guys. Mereka pun sangat penasaran siapa wanita di balik cadar yang hitam ini, guys. Tiba-tiba pria ini pun langsung membuka cadar wanita ini, guys. Mereka pun semuanya tertawa dan mengatakan bahwasannya wanita ini adalah orang yang selama ini dicari oleh bosnya. Mereka pun mulai kurang ajar sama wanita itu dan mereka pun menyentuhnya. Wanita ini pun sangat risih. Dia pun minta tolong sama semua orang, tapi tidak ada yang membantunya. Lalu dia pun langsung kabur, guys.
Penjahat ini pun hanya bisa tertawa karena wanita itu tidak bisa kabur dari mereka. Mereka pun akan mengejarnya. Wanita ini pun terus kabur, guys. Dia pun berusaha untuk tidak ditangkap oleh penjahat ini. Lalu mereka pun mengejarnya dengan mobil. Wanita ini pun terus berlari dari kejaran penjahat itu karena dia tidak mau ditangkap dan dinikahkan oleh bos penjahat itu, guys. Dia pun berusaha sekuat tenaganya agar dia terhindar dari penjahat-penjahat itu. Lalu dia pun langsung dikejar terus. Akhirnya wanita ini pun tertabrak oleh seorang pria. Dia pun adalah pria tampan, guys. Dia pun minta tolong sama pria itu. Tapi pria ini pun tahu bahwasannya orang itu adalah orang jahat. Dia pun terus memandangi penjahat itu, guys. Tapi penjahat ini mengatakan bahwasannya wanita itu milik kami, tolong lepaskan. Penjahat ini pun langsung mengutus anggotanya untuk mengambil wanita itu lagi. Lalu anggotanya pun langsung bergerak, guys. Mereka pun ingin mengambil paksa wanita ini dari pria itu, guys. Tapi mereka tidak tahu bahwasannya pria ini adalah orang hebat. Dia pun langsung mengeluarkan tendangannya sampai penjahat itu pun langsung terkapar. Penjahat itu pun terkejut melihat kekuatan pria ini, guys. Dia pun dengan santainya menghadapi seluruh penjahat-penjahat ini. Lalu dia pun menyuruh ajudannya lagi untuk menghajar pria ini, guys. Mereka pun semuanya berkumpul untuk menyerang pria ini. Dia pun menyuruh wanita itu untuk tenang karena dia akan menyelamatkannya. Lalu dia pun langsung mengeluarkan jurusnya, guys. Seluruh penjahat itu pun dengan gampang dihabisi oleh pria ini, guys, karena mereka bukanlah lawannya. Dia pun tidak mengenali wanita itu siapa, tapi dia tidak mau jika wanita itu direndahkan oleh penjahat ini, guys, sehingga dia pun menghajar seluruh anggota penjahat itu. Mereka pun tidak tahu bahwasannya pria ini adalah tentara yang terlatih. Dia pun sudah terbiasa menghabisi semua orang, apalagi penjahat-penjahat. Lalu penjahat ini pun langsung kena mental, guys, karena dia telah menghabisi seluruh anggotanya. Penjahat ini pun mengancam akan mengadu ke bosnya dan mengirim pasukan yang lebih besar lagi. Tapi pria ini tidak gentar sama sekali. Dia pun mengatakan, silakan, saya akan menunggunya. Gadis ini pun masih ketakutan karena dia tidak mengenali pria itu, guys. Mereka pun berusaha untuk kabur dari lokasi penjahat itu. Mereka pun akhirnya berhasil melewati perbatasan sehingga gadis ini pun sangat bahagia. Dia pun langsung membuka kerudungnya karena dia merasa sudah aman melewati perbatasan itu. Sampai kerudungnya pun langsung dibuangnya. Pria ini pun mengira bahwasanya gadis itu gadis soleha. Dia pun langsung berdiri, guys, dan langsung membuka bajunya. Dia pun ingin mengganti bajunya ke baju yang baru. Lalu dia pun langsung melihat tubuh dari wanita itu, guys. Ternyata dia gadis solehot. Tapi pria ini pun tidak ada tertarik sama sekali dengan wanita itu. Dia pun memakai bajunya lagi agar dia tidak ketahuan lagi dengan penjahat itu. Dia pun mengatakan, mengapa kamu biasa saja melihat aku, padahal semua cowok selalu mengincarku. Dia pun terus memandangi wajah pria itu, guys, tapi dia sangat cuek. Gadis ini pun mulai SKSD, sok kenal sok dekat, guys. Tapi pria itu tidak menanggapinya sehingga dia pun malu. Akhirnya dia pun langsung membuang mukanya. Dia pun tahu bahwasannya pria itulah pria dingin. Tapi seketika penjahat itu pun langsung memotong bus mereka. Mereka pun sudah menunggunya di jembatan sehingga gadis ini pun sangat ketakutan. Dia mengira bahwasannya dia sudah lolos dari penjahat itu. Tapi ternyata penjahat itu pun malah menghadangnya lagi. Mereka pun semua disuruh turun, guys. Pria ini pun santai saja karena dia biasa saja menghadapi penjahat itu. Penjahat ini pun sangat tenang dalam menghadapi musuhnya. Tapi dia orang yang paling takuti, guys. Lalu dia pun langsung minta wanita itu untuk mendatanginya. Seluruh orang pun tidak ada yang berani untuk mengganggu penjahat itu, guys. Karena apabila satu pun yang berani mengganggunya, dia pun akan menghabisinya. Dia pun sampai menghambat seluruh kendaraan lain agar tidak lewat dari jembatan itu. Pria ini pun tersenyum saja menghadapi penjahat itu, guys. Mereka pun bersama pasukannya. Penjahat ini pun langsung menyuruh pria itu untuk tidak ikut campur dalam urusannya karena dia hanya ingin membutuhkan gadis itu saja. Gadis ini pun ketakutan, guys. Penjahat mata putih ini pun tidak mau berurusan dengan pria itu. Dia pun mengatakan pergi saja dari sini dan tinggalkan gadis itu. Tapi pria ini pun langsung marah, guys. Dia pun tidak suka terlalu banyak omong. Lalu dia pun langsung berlari dan langsung menendang penjahat itu, guys. Pasukannya pun langsung mengambil senjata. Mereka pun langsung kabur. Lalu pria ini pun langsung bawa gadis itu untuk melompati jembatan itu. Mereka pun akhirnya terjun dari jembatan itu, guys, sampai ke air. Lalu mereka pun mencoba untuk menembaknya. Tapi karena mereka dalam air, mereka pun tidak terkena oleh peluru itu. Penjahat ini pun sudah dikelabui oleh pria itu, guys, dan mereka pun sudah kabur. Akhirnya dia pun sangat marah karena pria itu telah berhasil membodohinya. Wanita ini pun hampir saja tenggelam dari derasnya aliran air sungai itu, guys. Tapi dia telah diselamatkan oleh pria ini. Dia pun terpaksa membawa wanita itu untuk terjun ke sungai karena itu cuma salah satunya cara agar mereka bisa kabur dari penjahat itu, guys. Wanita ini pun belum menceritakan kenapa dia dikejar-kejar oleh penjahat itu. Tapi pria ini pun mencoba untuk menolongnya, padahal mereka belum tidak saling kenal. Wanita ini pun tahu bahwa pria itu adalah orang baik. Dia pun tidak takut jika bersama pria itu karena dia selalu menolongnya. Penjahat itu pun tidak habis tara. Mereka pun terus mengejar pria dan wanita itu, guys. Karena penjahat ini tidak mau jika wanita itu dibawa kabur oleh pria itu. Dia pun ingin menikahinya. Dia pun akan melakukan segala cara. Lalu pria ini pun langsung merobek bajunya. Dia pun tahu bahwa kaki wanita itu terluka. Dia pun sangat perhatian sama wanita ini. Dia pun tidak mau jika wanita itu terluka. Akhirnya dia pun langsung membalutkan bajunya ke kaki wanita itu, guys, agar dia tidak terluka lagi. Wanita ini pun sangat simpati sama pria itu. Mereka pun tidak kenal, tapi pria itu sepertinya sangat menyayanginya. Dia pun sampai mengatakan bahwa mereka tidak kenal, tapi mengapa dia sangat menyayanginya. Tapi pria itu sangat cuek dan juga dingin.
Dia pun tidak mau berbicara sama wanita itu. Dia pun mengatakan bahwasanya tujuannya ingin menyelamatkan wanita itu saja. Dia pun ternyata ada misi juga untuk kabur dari lokasi itu guys, karena dia dituduh pemerintah Cina sebagai teroris. Lalu penjahat ini pun sampai di lokasi itu guys. Mereka pun langsung cari di mana wanita itu berada. Pria ini pun akhirnya nyadar bahwasanya penjahat itu sudah sampai di sana. Mereka pun membawa senjata semua dan juga pasukan. Lalu dia pun tidak mau jika penjahat itu mengetahui lokasi mereka guys. Dia pun langsung cepat-cepat mengamankan wanita itu agar tidak diketahui oleh penjahat itu guys. Lalu mereka pun langsung mengendap-endap. Wanita ini pun penasaran apa yang gerak-gerak di kakinya. Ternyata ada seekor ular guys. Dia pun menjerit. Akhirnya penjahat ini pun tahu bahwasanya ada suara wanita di hutan itu. Mereka pun tahu bahwasanya itu adalah wanita yang dicari mereka. Lalu pria ini pun mengatakan, mengapa kamu menjerit? Mereka pun malah bertekad guys. Lalu penjahat ini pun langsung menargetkan mereka. Penjahat ini pun langsung menembak pria itu guys. Dan mereka pun akhirnya ketahuan. Lalu mereka pun langsung berlari. Tapi penjahat ini tidak mau jika anggotanya itu memakai senjata. Bos penjahat itu pun langsung memarahi seluruh anggotanya karena itu bisa saja mencelakai wanita itu guys. Mereka pun akhirnya kejar-kejaran sama anggota penjahat itu. Pria ini pun bersembunyi di atas pohon bersama wanita itu guys. Wanita ini pun bukannya ketakutan tapi malah nyaman. Dia pun senang dekat dengan badan pria itu karena pria ini memakai deodoran. Sehingga dia pun tidak mau turun dari atas pohon itu, tetap bersama pria itu saja. Dia pun terus mandangi guys saat pria ini memantau di mana penjahat itu berada. Dia pun mengambil kesempatan memeluk pria itu guys. Dia pun pura-pura ketakutan. Penjahat itu pun lewat dari bawah mereka dan mereka pun tidak ketahuan oleh penjahat itu guys. Wanita ini pun terus mandangi pria itu karena jaraknya sangat dekat. Pria ini pun masih belum menyadari bahwasanya dia diperhatikan oleh wanita itu, tapi dia pura-pura untuk diam. Penjahat ini pun mulai mendengar suara, tapi dia tidak menemukannya karena mereka ada di atas pohon. Udah pasti penjahat ini tidak menemukannya guys. Lalu pria ini pun langsung bersiap-siap untuk menghabisi penjahat itu. Dia pun menggunakan akar pohon untuk menghabisi penjahat itu guys. Dia pun sudah mirip dengan Tarzannya perindapan. Lalu dia pun dengan gampang menghabisi seluruh penjahat-penjahat itu. Mereka pun tidak sempat menggunakan senjatanya karena kecepatan pria ini sangat cepat. Mereka pun bukanlah tanding dari pria ini guys, karena dia orang yang terlatih. Lalu dia pun mengambil senjata dan langsung menghabisi penjahat itu. Tapi dia terkena tendangan guys oleh penjahat itu. Lalu dia pun bangkit lagi. Dia pun langsung mengambil ikat pinggangnya dan langsung menghabisi semua penjahat itu guys dengan ikat pinggangnya itu. Wanita ini pun ketakutan jika pria itu kenapa-kenapa. Dia pun mengeluarkan jurusnya hingga semua penjahat itu pun langsung terkapar semua. Dia pun tidak akan membiarkan penjahat itu mengganggu wanita yang disayanginya. Dia pun langsung pergi dari lokasi itu guys. Semua penjahat itu pun sudah terkapar. Ada satu penjahat lagi yang masih hidup. Lalu dia pun mendatanginya. Dia pun langsung menghabisinya dengan sekali pukul dan dia pun langsung tepar guys. Tapi penjahat itu bukan segitu saja. Mereka pun masih banyak guys. Sehingga wanita ini pun masih ketakutan bahwasanya mereka akan segera ditangkap. Pria ini pun naik ke atas pohon itu lagi dan mengecek keadaan wanita itu. Tapi wanita ini pura-pura takut. Dia pun ingin bahwasanya dia lebih dekat lagi dengan pria itu guys. Dia pun tidak mau pria itu kemana-mana. Dia pun langsung memeluk pria itu, pura-pura nangis ketakutan. Pria ini pun sadar bahwasanya wanita itu mengambil kesempatan untuk memeluknya. Saking kan kehausannya, pria ini pun sampai meminum air dari air yang mengalir guys. Wanita ini pun merasa prihatin dan juga kasihan melihat pria itu. Dia pun bisa melakukan segala cara untuk menyelamatkan wanita ini guys. Hingga dia pun menjadi satu hati sama pria itu. Dia pun terus mandanginya. Lalu pria ini pun melihat bahwasanya wanita itu terus melirik kepadanya. Pria ini pun masih cuek saja kepada wanita itu. Dia pun mengatakan kepada wanita itu, apakah kamu mau di sini saja atau akan dimakan sama binatang? Lalu dia pun langsung pergi guys. Wanita ini pun tersenyum dan dia pun mulai jatuh hati sama pria itu guys. Benih-benih cinta pun mulai muncul sehingga wanita ini pun mulai salah tingkah. Lalu pria ini pun langsung mengintip lagi di manakah penjahat itu berada. Ternyata mereka sudah dikepung oleh penjahat itu guys. Dia pun langsung diserang dan langsung ditembak oleh bos penjahat itu. Wanita ini pun menangis melihat pria itu sudah terluka. Akhirnya pria ini pun sudah tidak bisa lagi melawan bos penjahat itu guys. Dia pun sudah pasrah bahwasanya wanita ini akan dibawa oleh bos penjahat itu. Pria ini pun terluka parah. Lalu dia pun langsung didorongkan ke arah tebing dan dia pun langsung dimasukkan ke dalam jurang guys. Bos penjahat itu pun kesenangan karena pria itu akan tewas selama-lamanya. Lalu wanita ini pun melihat bahwasanya pria itu sudah terjun bebas ke dalam jurang. Dia pun hanya bisa menangis melihat keadaan pria itu guys. Dia pun telah gagal melindungi wanita itu dari bos penjahat itu. Tapi apa boleh buat karena bos penjahat itu sangat banyak pasukannya. Dia pun akhirnya terbawa oleh arus air itu guys dan dia pun sudah hilang. Lalu bos penjahat ini pun sangat bahagia. Dia pun berteriak kepada pria itu dan mengatakan bahwasanya dia tidak bisa dilawan karena dia adalah orang yang paling ditakuti. Lalu wanita itu pun hanya bisa pasrah dan berserah diri. Dia pun akan ikut dengan bos penjahat ini guys dan dia pun akan dinikahkan dengan bos penjahat ini. Dan dia pun lega dan dia pun sangat bahagia guys bisa mendapatkan gadis itu lagi. Wanita ini pun hanya bisa menangis guys. Dia pun tidak ada lagi penolongnya karena pria itu sudah tiada dan dia pun dibawa arus oleh air itu guys. Bos penjahat ini pun mengatakan kepada wanita itu, itulah jagoanmu sudah hilang. Dia pun tidak bisa lagi untuk membantunya.
Warga pun berhasil menemukan pria ini guys yang sudah terluka parah. Dia pun dibuang ke sungai oleh penjahat itu. Tapi dengan pertolongan semua warga, dia pun berhasil diobati dan dia pun akhirnya bangkit kembali. Penjahat itu pun tidak tahu bahwasanya pria ini masih hidup. Penjahat ini pun terkejut melihat pria itu datang ke kediamannya. Dia pun ingin menyelamatkan wanita ini dari genggaman penjahat itu. Penjahat ini pun mengatakan bahwasanya superhero-mu telah datang. Dia pun akan menyelamatkanmu. Lalu wanita ini pun menyuruh pria itu untuk membunuh penjahat itu di depan matanya. Dia pun langsung berlari guys dan langsung menghajar penjahat itu. Penjahat ini pun mulai ketakutan karena dia tidak dibantu oleh anggotanya. Lalu mereka pun langsung berduel guys. Pria ini pun langsung mengeluarkan jurusnya dan langsung menendang penjahat itu dengan seketika. Dia pun tidak akan membiarkan penjahat itu hidup lagi. Wanita ini pun sangat puas melihat pria itu menghajarnya di depannya. Lalu dia pun terus mengajar penjahat itu guys. Penjahat itu pun mengira bahwa pria ini sudah mati, tapi dia masih hidup lagi karena bantuan dari warga. Penjahat ini pun mencoba menyerang pria itu, tapi dia bukanlah lawannya guys. Lalu dia pun langsung ditampar oleh wanita ini. Dia pun mengatakan bahwa dia tidak mau menjadi istrinya. Polisi ini pun langsung datang. Dia pun langsung menahan pria itu. Mereka pun sudah bekerja sama penjahat itu. Tapi tentara ini datang guys. Itu adalah kolonelnya. Dia pun mengatakan bahwa perwiranya tidak bersalah. Jika polisi ini berani menyentuh anggotanya, maka tentara akan menghabisi polisi itu guys. Sehingga polisi ini pun langsung down. Mereka pun langsung menurunkan senjatanya. Tentara ini pun langsung mengambil alih kasus itu. Mereka pun akan menahan penjahat itu guys. Pria ini pun sangat bahagia bisa menyelamatkan wanita itu. Sehingga mereka pun jatuh cinta. Lalu wanita ini pun mengatakan, apakah kamu mau menikah denganku? Akhirnya mereka pun setuju dua-duanya guys. Dan mereka pun hidup bahagia karena pria ini bersedia untuk menikahinya. Endingnya pun sangat bahagia dan mereka pun bersama guys setelah mereka berdua bertahan dari serangan penjahat itu. Dan akhirnya filmnya pun selesai guys.